Selamat siang Ibu, Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai sistem pencernaan. Saya memakai dua referensi, yaitu anatomi fisiologi biokimia keperawatan dan juga anatomi fisiologi. Sistem pencernaan adalah serangkaian bagian organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Terdapat beberapa organ mencerna dan kelenjar pencerna. Organ pencerna antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan terakhir adalah anus. Sementara kelenjar pencernaan antara lain terdiri dari ludah atau air liur, yang kedua pankreas, ketiga kantung empedu, keempat hati. Berikut cara organ-organ ini bekerja dengan sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglottis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak atau ketika makan masuk ke tenggorokan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan dapat disebut peristatik, mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Tetapi pertama-tama otot mirip cincin di bawah kerongkongan untuk disebut sphincter esophagus. Bagian bawah harus rileks terlebih dahulu untuk membiarkan makanan masuk. Sphincter kemudian berkontraksi untuk mencegah perut kembali ke tenggorokan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencerna. Enzim ini melakukan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk memproses pencernaan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepas ke usus kecil. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang kelima adalah pankreas. Pankreas memiliki penghasilan enzim pencerna ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin yang meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Yang keenam adalah hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Yang ketujuh adalah kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Yang kedelapan adalah usus besar. Usus besar adalah tabung berotot yang berukuran lebih dari 1,82 meter untuk menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolom atau ascens kanan, kolom atau transferum atau melintasi, kolon descens atau kiri, dan kolom sigmoid yang berhubungan dengan rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar.
dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid atau berbentuk es sampai ada dorongan yang mengosongkannya. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari sehingga dikeluarkan melalui anus. Yang kesembilan adalah rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ke tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar, dan memegang tinja sebagai evakuasi terjadi. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini membentuk dua saluran sepanjang 2 inci dan 5,8 cm yang terdiri dari otot-otot dasar punggung dan dua sfinger anal atau internal dan eksternal. Anus dikelilingi otot-otot sfinger yang penting dalam memungkinkan mengontrol mengeluarkan tinja. Otot dasar punggung menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sfinger internal selalu kencang kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran dari feses. Demikianlah tugas presentasi saya di siang hari ini. Terima kasih.